Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dalam 2 hari terakhir berbuntut panjang. Setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kini pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengundurkan diri. Purbaya kembali bikin geger. Tapi kali ini bukan sekadar ribut biasa, bukan drama sesaat, dan jelas bukan gosip warung kopi. Yang rontok bukan pejabat kecil, bukan pion, tapi pucuk-pucuk kekuasaan di jantung sistem keuangan. OJK dan BEI berguncang, satu persatu figur penting mundur, dan elit keuangan yang selama ini merasa aman, tiba-tiba kehilangan pijakan. Di saat sebagian elit masih ingin berpesta, Purbaya datang membawa palu godam. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk memukul tepat di titik rapuh sistem. Elit panik, pasar bergetar, orang dalam mulai bersembunyi. Pertanyaannya cuma satu, apakah ini awal perang terbuka melawan elit keuangan? Dan apakah benar Presiden Prabowo akhirnya turun tangan karena situasi sudah di luar kendali? Video ini bukan gosip, ini tentang pesta bandit yang digagalkan. Ini tentang sistem lama yang mulai runtuh. Dan ini tentang siapa yang benar-benar panik, serta siapa yang sebenarnya sedang diburu. Banyak yang bertanya, kenapa orang-orang ini takut? Kenapa reaksi mereka berlebihan? Jawaban permukaannya sederhana. Mereka takut akan kekacauan manajemen bursa ketika direktur mundur. Mereka takut sistem ambruk. Mereka takut pasar kolaps. Tapi jawaban itu terlalu dangkal. Faktanya, sistem bursa Indonesia hari ini tidak rapuh. Sistemnya sudah cukup matang. Ada mekanisme otomatis, ada struktur pengganti, dan ada tata kelola yang memungkinkan roda tetap berputar meski 1 atau 2 orang mundur. Dan itulah ironi besarnya. Ketakutan ini bukan karena sistem lemah, tapi karena sistem mulai berjalan tanpa mereka. Fundamental ekonomi Indonesia tidak hancur, pertumbuhan masih ada, proyeksi ke depan bahkan optimistis. Target 6% bukan mimpi kosong. Keuntungan perusahaan di bursa secara logika ekonomi justru punya ruang untuk naik. Artinya, ini bukan krisis ekonomi, ini krisis kekuasaan. Ini bukan pasar yang sakit, tapi elit yang kehilangan kendali. Purbaya memahami itu, dan dia mengatakannya tanpa basa-basi. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mematikan. Termasuk presiden, termasuk menteri, termasuk pejabat tinggi. Kalimat ini bukan ancaman kosong, ini deklarasi ideologis, bahwa jabatan bukan mahkota, bahwa kekuasaan bukan hak warisan, dan bahwa sistem tidak boleh disandara oleh individu. Ketika Purbaya bicara soal reformasi pasar modal, nadanya bukan kosmetik. Ini bukan janji normatif. Ini perintah operasi. Penyelidikan goreng-menggoreng saham dimulai. Manipulasi pasar dibuka. Pengawasan influencer diperketat. Penegakan hukum ditekankan. Ini bukan bahasa menenangkan pasar. Ini bahasa peringatan keras kepada pemain lama yang terbiasa bermain di area abu-abu. Dan di titik ini, banyak orang masih salah paham. Mereka bilang ini semua cuma efek IHSG turun. Mereka bilang ini kepanikan sesaat. Maaf, itu analisis kelas grup WhatsApp. Terlalu dangkal dan gagal melihat akar masalah. Yang terjadi hari ini adalah efek domino. Dan keping pertama yang jatuh bukan pasar, tapi Purbaya. OJK panik, bukan sekadar deg-degan, tapi panik beneran. Karena tekanan kali ini datang dari atas dan tidak bisa lagi diakali. Situasinya mengingatkan kita pada momen ketika Thomas Djiwandono masuk ke Bank Indonesia. Waktu itu, wajah-wajah elit moneter masih tersenyum, tapi matanya kosong. Ada kesadaran mendadak bahwa ini bukan titipan biasa. Ini bukan kompromi politik, ini pesan kekuasaan. Dan sekarang, polanya terulang, tapi lebih brutal. Banyak yang langsung fokus ke satu pengunduran diri, padahal itu cuma pucuk gunung es. Pertanyaannya sederhana tapi mematikan. Kalau pasar goyah, kalau kepercayaan investor terguncang, masa yang disalahkan cuma operator lapangan? Masa yang dimarahi cuma tukang sapu sementara rumahnya kebakaran? Purbaya tidak sebodoh itu. Ini bukan soal IHSG, ini soal pengawasan yang lemah, lamban dan defensif. Dan Purbaya paham betul peta ini. Dia bukan pengamat dadakan, dia mantan ketua LPS, anggota KSSK, dan sekarang Menko. Dia tahu siapa ngapain, siapa tutup mata, dan siapa pura-pura tidak lihat.
Itulah sebabnya ketika Direktur BEI mundur, Purbaya tidak kaget, tidak drama, tidak pura-pura terkejut. Reaksinya dingin, tenang tapi nyelekit. Dan kemudian, boom, petinggi OJK ikut rontok. Bukan satu, bukan dua. Ketua Dewan Komisioner mundur, Kepala Pengawas Pasar Modal mundur, barengan, di tengah krisis kepercayaan. Kalau ini disebut kebetulan, itu bukan analisis, itu pembelaan. Alasannya klasik, tanggung jawab moral. Setiap kali pejabat mundur, kalimat itu selalu dipakai, dan kita hargai. Tapi jujur saja, tanpa tekanan, tanggung jawab moral jarang muncul. Tekanan itu datang dari mana? Sebagian dari pasar, sebagian dari asing. Tapi yang paling bikin sesak napas datang dari Purbaya. Setelah mundur, OJK buru-buru menegaskan bahwa operasional tetap normal, stabilitas terjaga, kalimat template, dipakai di setiap krisis. Masalahnya sederhana, kalau semuanya normal, kenapa dua pucuk pimpinan cabut barengan? Ini bukan normal, ini damage control. Purbaya datang bukan untuk damai. Inilah poin kuncinya. Banyak pejabat lama masih pakai mindset lama. Asal stabil aman, asal tidak ribut oke. Purbaya membenci pola ini. Bagi dia, stabil tapi busuk sama dengan bahaya. Tenang tapi menipu sama dengan racun. Damai tapi salah arah sama dengan pengkhianatan. Karena itu ketika dia bilang pengunduran diri itu positif, elit keuangan langsung panas. Bayangkan, di saat pasar deg-degan, di saat headline menjerit, Purbaya malah bilang ini kabar baik. Ini bukan nyentil, ini tendangan langsung ke dada. Yang dia anggap positif bukan pasar jatuh, bukan pejabat lengser. Yang positif adalah satu hal, tanggung jawab. Selama ini ketika salah yang terjadi apa? Lempar ke sistem, lempar ke global, lempar ke asing. Jarang sekali ada yang bilang, iya, ini salah manajemen. Begitu ada yang mundur, satu lapisan kebusukan terbuka. Dan buat Purbaya itu kemajuan. Dia juga tidak muter-muter soal akar masalah. Dia sebut jelas soal peringatan yang diabaikan, respon yang terlambat, dan bom waktu yang dibiarkan. Ini bukan kecelakaan, ini akumulasi kelalaian. Dan bom waktu itu meledak di era Purbaya. Maka wajar kalau terlihat heboh. Tapi heboh bukan karena chaos, heboh karena pembongkaran. Ketika Purbaya memakai istilah serok-serok, elit keuangan kejang otot. Istilah pasar yang sangat rakyat, artinya sederhana, beli di bawah. Di saat pejabat panik, di saat elit minta tenang, investor yang paham justru masuk. Karena mereka membaca arah, bukan drama. Investor cerdas tahu, ini bukan krisis fundamental, ini pembersihan sistem. Dan inilah yang membuat narasi lama runtuh. Selama ini elit keuangan selalu berkata, jangan sentuh kami, nanti pasar rusak. Sekarang terbukti, disentuh, pasar goyang sebentar. Tapi kepercayaan jangka panjang justru tumbuh. Senjata lama mereka tumpul. Purbaya juga menegaskan, ini tidak mengganggu fiskal, APBN aman, likuiditas dijaga. Bahkan dia bicara soal rotasi pejabat besar-besaran dan evaluasi mingguan. Ini bukan omong-omong, ini kerja jalan sambil ribut. Dan pesan ini sebenarnya bukan keluar, tapi ke dalam, ke BI, ke OJK, ke BUMN Keuangan. Pesannya jelas, kalau kalian bagian dari masalah, pasar justru lebih sehat tanpa kalian. Kenapa Purbaya tenang? Karena dia sudah menghitung resikonya. Orang panik karena tidak siap. Purbaya tenang karena sejak awal siap ribut. Dia tahu akan ada gejolak, serangan narasi, dan drama pasar. Tapi dia juga tahu, tanpa dibongkar sekarang, sistem ini akan busuk permanen. Masuknya Thomas Jiwandono ke BI bukan peristiwa netral. Dalam dunia keuangan, personel adalah pesan. Dan pesan ini keras. BI yang selama ini super independen, tapi kebablasan, sekarang dipaksa sinkron dengan fiskal. OJK yang lahir dari rahim BI ikut kehilangan tameng, tidak bisa lagi bersembunyi di balik jargon teknis. Ini bukan balas dendam. Kalau balas dendam, caranya kriminalisasi. OTT, kasus lama. Yang dilakukan Purbaya adalah tekanan kebijakan dan evaluasi struktural. Ini riset. Rezim lama kehilangan kendali. Dan disinilah banyak pejabat mulai sadar, era main aman sudah selesai. Di era Purbaya, senyum rapi, pidato halus, dan jargon stabilitas tidak lagi cukup. Salah sedikit, bukan ditegur, tapi dilucuti sistemnya. Copot bukan akhir, audit adalah menu utama. Maka ketika ada yang bilang ini cuma omong-omong, itu ironis. Kalau ini omong-omong, kenapa pucuk pimpinan rontok? Kenapa yang mundur bukan staf kecil, tapi otoritas strategis? Yang sebenarnya takut bukan pasar, tapi mereka yang selama ini berlindung di balik sistem. Ini bukan soal satu orang. Purbaya cuma ujung tombak. Arah besarnya jelas. Rezim ekonomi pro-rakyat ala Prabowo.
Likuiditas harus mengalir ke rakyat, fiskal dan moneter harus sejalan, pengawasan harus tajam, oligarki harus dipaksa tunduk. Dan buat sistem lama, ini kiamat kecil. Mari kita tutup tanpa basa-basi. Ini bukan ngamuk emosional, ini ngamuk terencana. Target jelas, urutan rapi, resiko dihitung, dampak disadari. Purbaya tahu dia akan diserang, akan dijatuhkan, akan dituduh macam-macam. Tapi dia juga tahu satu hal, kalau ini tidak dilakukan sekarang, Indonesia akan bayar lebih mahal nanti. Di era Purbaya, jabatan bukan tameng, senyum bukan perlindungan, diam bukan keselamatan. Yang merugikan negara, menghambat rakyat dan melayani oligarki tidak punya tempat lari. Dan itulah sebabnya hari ini, satu persatu rontok. Bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tapi konsekuensi.